Ya, kita lanjut ke bagian nomor 2. Nomor 2 itu adalah hal-hal khusus. Tulis dulu bareng-bareng. Tulis Romawi 2. Kalau tadi kan kelengkapan resep ya, usahakan di jurnal itu setiap Romawi 1, 2, 3 dan seterusnya itu lewat satu baris supaya nanti gampang kalian menghafal atau mencari lagi resep-resep sebelumnya ya. Kalau nanti belajarnya juga gampang, jadi tidak terlalu dempet ya. Jadi agak jarak, dijaga jarak gitu supaya nanti ngapalinnya gampang. Jadi lewat dulu satu baris, baru tulis Romawi 2 hal-hal khusus. Tetap ya kalau Romawi ini tulisannya kapital semua supaya gampang nanti mencarinya. Hal-hal khusus. Nah, di hal-hal khusus ini ada apa aja? Yang pertama ada OTT. Ini maaf ya papan tulisnya. OTT itu obat tidak tercampurkan. Obat tidak tercampurkan. Nah, nomor 2 kita tulis dulu ya bagiannya. Nomor 2 itu dosis searah. Dosis searah. Nomor 3 itu usul. Nah, OTT itu apa? Obat tidak tercampurkan. Maksudnya apa? Ada obat yang mungkin nanti ketika di dalam resep ini ada yang tidak bisa tercampurkan gitu ya. Contohnya nanti ada bagiannya karena ini resep paling mudah dulu kita belajarnya ya. Kita ini OTT-nya kita tidak ada. Berarti ya kita strip saja di sini. Ya, ini OTT obat tidak tercampurkan berarti kita strip aja di sini ya. Terus dosis searah. Dosis searah itu nanti ketika di resep itu kan ada dosis obatnya ya. Kalau misalkan obatnya itu nanti khasiatnya sama dan dua-duanya itu ada dosisnya gitu ya. Obat yang sama itu ada dosisnya, maaf, khasiatnya yang sama itu ada dosisnya, berarti nanti dosisnya harus ditambahkan ya, seperti itu. Itu dosis searah. Nanti kita belajar bagaimana mengerjakan resep dengan dosis searah. Karena ini tidak ada ya, ini di sini tidak ada ya, karena ini kan yang mudah dulu nanti ya, nanti belajarnya bertahap. Terus yang ketiga ini usul. Nah, di sini ada usul tadi yang tidak ada dalam kelengkapan resep, yang istilahnya tanda tanya tadi, kita tulis kembali di usul. Di sini usul titik 2, yang pertama tadi itu apa yang nggak ada? Tanggal nomor resep ya, nomor resep tadi nggak ada. Tulis di sini nomor resep. Yang selanjutnya tadi tanggal resep ya yang tidak ada. Tanggal resep. Nomor ketiga tadi yang tidak ada itu apa lagi ya? Alamat ya, tadi alamat tidak ada. Alamat pasien tulis ya, pasien atau dokter, pasien. Selanjutnya ada paraf dokter tadi ya, tidak ada itu. Paraf dokter. Dokter. Nah, ini sudah hal-hal khusus sudah dikerjakan. Cuman segini aja ya untuk hal-hal khusus. Nah, yang usul ini kan tadi udah ditulis seperti ini. Nah, nanti ketika ketika sebelum praktikum, ini yang usul ini yang masih kosong, yang tanda tanya tadi ditulis di usul, itu harus diusulkan kepada pengawas laboratorium ya, yaitu pengawasnya masing-masing gitu ya. Seperti itu. Nanti sama pengawas ini diisi, misalkan nomor resepnya nomor 3 misalkan. Tanggalnya tanggal 14 September 2021 misalkan ya. Alamatnya misalkan Soreang. Paraf dokter, checklist misalkan. Nah, ini kalau sudah di sini boleh nanti langsung dikerjakan ke bagian selanjutnya, atau nanti ketika pas di sini kalian langsung praktek gitu ya. Seperti itu. Jelas ya seperti ini untuk hal-hal khusus. Untuk hal-hal khusus sudah paham. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh
ditanyakan saja langsung ya. Oke, selanjutnya Romawi ketiga itu daftar obat. Kita tulis lagi. Romawi ketiga, daftar obat. Masih ya hurufnya kapital. Coba digaris supaya nanti gampang nyarinya. Daftar obat. Nah, di sini fungsinya daftar obat itu kita mengetahui jenis golongan obat apa saja gitu ya. Di sini di resepnya kan ada piridoksin HCl, karmin dan sakarum laktis. Nah, ini itu obat apa? Masuk ke golongan obat apa? Kita harus mengetahuinya. Kenapa? Karena kita nanti supaya lebih mudah lagi nanti dalam merumuskan resep tersebut. Ini termasuk golongan obat bebas, obat keras dan yang lainnya. Kita harus tahu seperti itu. Oke, kita lanjut saja bagaimana caranya. Karena di sini ada tiga obat ya. Yang pertama kita tulis dulu piridoksin HCl. Piridoksin HCl. Ini termasuk golongan obat apa? Gimana carinya? Carinya tadi kita sudah siapkan kan bukunya. Kita cari di ISO. Kita cari di ISO atau di BIMS. ISO-nya boleh edisi berapa aja. Ini yang tahun sekarang yang akan kalian dapatkan ketika kita belajarnya sama pakai ini. Kita carinya di ISO untuk golongan obat ya. Bagaimana cara mencarinya? Yuk kita simak bareng-bareng ya. Oke, sama untuk mencari golongan obat di sini, kita carinya di paling belakang dulu. Cari di belakang di sini, bukan di sininya. Cari buka bagian belakangnya. Di sini itu ada nama generik ya. Ada nama generik, ada nama dagang. Kita cari di bagian nama generik terlebih dahulu ya. Karena ini golongan obat generik ya. Piridoksin. Kita cari sama di sini ada yang menjorok. Ada yang menjorok gitunya. Formatnya kan di sini ada yang menjorok ke luar, ada yang menjorok ke dalam ya, seperti ini di sini. Ya. Nah, kita yang menjorok ke luar dulu. Cari piridoksin, P berarti ya, cari P. P, nah seperti ini nih. Kelihatan nggak ya? Ini kan paracetamol P. Nah, P-nya yang ini yang menjorok keluar. Jangan carinya yang di dalamnya. Cari yang menjorok keluar. Piridoksin. Nah, ini tadi paracetamolnya, cari piridoksin. Nah, ketemu. Ini ada piridoksin. Kelihatan ya? Di sini ini ada piridoksin HCl. Di bawahnya itu ada nama obat-obatannya. Nah, kita cari bebas mau yang mana. Di sini ada Abajos, Alpita, dan seterusnya. Kita cari yang gampang aja, yang paling atas ya, Abajos ya. Di sini ada angkanya. Itu ada angkanya, angka 1 berarti ini halamannya ya, halaman 1. Kita buka halaman 1 dan cari Abajos ya, Abajosnya ya, Abajosnya carinya, jangan piridoksinnya. Oke, kita ke halaman 1. Tadi Abajos kan. Nah, di sini ada Abajos paling atas. Kelihatan nggak? Nanti kalian di rumah cari ya bareng-bareng. Nah, di sini ada Abajos. Mana ya? Abajos kelihatan ya? Abajos ya kelihatan di sini. Nah, di sini ada nama obatnya. Di sini ada tulisan B. Nah, itu untuk menandakan golongan obatnya ya. Ini ada B. Nah, di sini. Itu B itu termasuk golongan obat bebas ya, obat bebas. Nanti apa saja, nanti kalau K itu obat keras, kalau ini obat bebas terbatas ya, dan yang lainnya nanti di sini ada golongan-golongan obatnya. Nah, kebetulan ini B berarti golongan obat bebas. Nah, bagaimana cara mengisinya? Udah saja di sini piridoksin titik 2 obat bebas. Tulis aja obat bebas. Terus tadi itu setelah itu tulis literaturnya. Ini buku ngambilnya dari mana ya?
Ini dari ISO edisi volume 52. Tulis di sini ISO volume 52 ya. Tahun 2019 gitu ya. Halaman 1 tulis. Dari tadi kan halaman 1 ya. Halaman 1 tadi obatnya apa? Abajos kan, tulis Abajos. Nah, gitu. Baru selesai. Ini baru piridoksin HCl. Nomor 2 karmin. Kalau karmin di sini tidak ada ya. Karmin tidak ada, di strip aja. Langsung aja ke sakarum laktis. Ya. Oh, maaf. Di sini itu untuk daftar obat itu yang ada khasiatnya, ya. Yang ada khasiatnya, ya. Dilihat dari khasiatnya tadi dari monografi, ya. Tadi monografi piridoksin itu kan khasiatnya komponen B kompleks, ya. Jadi berarti kan ada khasiatnya di sini dicari di daftar obat. Nah, kalau misalkan sakarum laktis tadi kan zat tambahan, berarti pasti di sini juga nggak ada. Tulis aja sakarum laktis. Sakarum laktis itu daftar obatnya nggak ada karena zat tambahan, ya. Kita cari yang zat aktifnya saja, intinya seperti itu untuk daftar obat, ya. Oke, sudah beres untuk daftar obat sampai di sini. Baru 3, masih banyak, ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya yang di rumah, yang menonton video ini. Jadi step by step kalian sambil mengerjakan atau sambil menulis jurnal di rumah, ya.